Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiawati dengan NIM 238105084. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait interpolasi polinomial. Oke, jadi interpolasi adalah suatu teknik dari metode numerik yang digunakan untuk mencari nilai-nilai yang tidak ada pada data, di mana interpolasi bisa dikatakan sebagai cara yang digunakan untuk mencari nilai menggunakan fungsi pendekatan seperti pendekatan linear, kemudian pendekatan kuadratik, dan juga pendekatan polinomial. Nah, di sini dalam beberapa masalah kita itu harus memerlukan taksiran atau estimasi, atau kita biasa menyebutnya dengan tebakan dari suatu nilai di antara beberapa titik data yang diketahui. Nah, di sini dalam sebuah masalah tersebut itu tidak bisa langsung dijawab karena di mana fungsi yang menghubungkan peubah y dengan peubah x itu tidak diketahui. Nah, sehingga seperti apa yang tadi saya katakan bahwa untuk mencari atau untuk menjawab permasalahan tersebut kita memerlukan suatu taksiran terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat contoh kasus di mana perhatikan nilai akar kuadrat berikut. Di sini untuk nilai x sama dengan 9 itu terdapat y sama dengan 3, kemudian x sama dengan 16 terdapat y sama dengan 4, kemudian untuk x sama dengan 25 terdapat y 5, dan untuk x sama dengan 36 terdapat y 6. Nah, di sini dari data tersebut berapakah nilai y saat x sama dengan 19? Nah, di sini kita tidak bisa langsung mengetahui atau bisa langsung menjawab soal tersebut karena kita tidak mengetahui fungsi x dan juga fungsi y-nya. Nah, maka itu yang disebut dengan interpolasi. Nah, di sini kita mengetahui terkait interpolasi, di mana interpolasi tersebut itu memiliki peran yang penting dalam metode numerik, karena fungsi yang terlihat rumit dalam metode numerik itu akan menjadi lebih sederhana apabila dinyatakan dalam polinom interpolasi. Nah, di sini terdapat macam-macam interpolasi. Yang pertama itu ada interpolasi linear, kemudian yang kedua ada interpolasi kuadratik, yang ketiga ada interpolasi kubik, kemudian yang keempat ada interpolasi Lagrange, dan juga yang kelima ada interpolasi spline. Nah, di sini terdapat dua gambar kurva. Nah, yang pertama itu kurva dari data pengukuran. Di sini kalau misalkan kita ketahui, nah, di sini terdapat kurva dengan 4 titik yang berjarak berjauhan. Nah, di sini kalau kita lihat gambar dari sebelahnya, yaitu terdapat kurva dengan titik yang lebih berdekatan. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi interpolasi, di mana untuk mencari titik-titik yang berada di antara titik ini dan juga titik ini, untuk mencari titik di sini, nah kita itu bisa menggunakan interpolasi, karena interpolasi juga bisa dikatakan sebagai penyempurna dari kurva gitu. Nah, di sini kita pertama akan membahas terkait interpolasi linear, di mana untuk interpolasi linear ini seperti namanya, sesuai dengan namanya, maka interpolasi ini menggunakan fungsi pendekatan linear, atau kalau teman-teman ingat, atau kalau kita semua ingat bahwa fungsi linear itu fungsi yang berderajat 1. Maka di sini interpolasi linear itu menggunakan dua titik, yaitu x0, y0 dan juga x1, y1 yang berada paling dekat dengan nilai x yang akan kita cari. Nah, nilai y pada sebuah nilai x tersebut itu adalah dapat kita cari dengan menggunakan rumus y sama dengan y0 ditambah y1 min y0 dibagi dengan x1 min x0 dikalikan dengan x min x0. Nah, di sini kita akan mengetahui langkah dari interpolasi linear. Yang pertama, tentukan dua titik. Karena tadi ya, di sini karena interpolasi linear itu menggunakan dua titik, jadi kita akan menentukan dua titik, yaitu x0, y0 dan juga x1, y1. Kemudian setelah kita menentukan dua titik, kita akan menentukan titik x dari titik yang akan dicari. Nah, seperti tadi yang awal itu kita harus memerlukan taksiran atau dugaan atau estimasi gitu. Nah, di sini setelah kita mencari letak di mana sih titik x itu ada, kita akan menghitung nilai y-nya dengan rumus yang tadi. Nah, agar lebih jelas, di sini kita akan memasuki contoh soal, yaitu contoh dari interpolasi linear. Nah, yang pertama di sini terdapat data sebagai berikut ya.
Nah, di sini terdapat nilai X yaitu 1,0 dengan nilai Y 3,00, kemudian nilai X 4,00 dengan nilai Y 5,00, kemudian nilai X 7,00 dengan nilai Y 6,00, kemudian nilai X 10,00 dengan nilai Y 9,00. Nah, di sini kita mencari nilai X sama dengan 5. Nah, perlu diketahui untuk mencari X sama dengan 5 kita kembali ke langkah untuk mencari interpolasi linear ini, kita harus menentukan dua titik terdekat dari nilai X yang akan kita cari. Nah, maka di sini kita karena 5 ini dekat dengan 4 dan juga 7, maka di sini nih perkiraan adanya nilai X5 ini. Maka di sini kita ambil titik datanya yaitu untuk X0 sama dengan 4, kemudian untuk X1-nya sama dengan 7. Begitupun dengan Y0 sama dengan 5 dan juga Y1 sama dengan 6. Di sini saya buang 0 di belakang komanya karena di sini di belakang komanya 0 semua, jadi saya tidak menyertakannya agar mempermudah perhitungan ya. Akan tetapi kalau misalkan di sini di belakang komanya itu bukan 0, kita harus menyertakannya. Oke, di sini kita langsung saja substitusikan kepada tadi rumus untuk mencari nilai Y-nya, yaitu Y0 ditambah Y1 min Y0 per X1 min X0 dikalikan dengan X min X0. Nah, di sini karena kita ketahui bahwa nilai Y0 itu sama dengan 5, kemudian untuk Y1 sama dengan 6, kemudian untuk Y0-nya tadi 5, dibagikan dengan X1 sama dengan 7, kemudian X0 sama dengan 4, dikali dengan, nah ini X ini adalah nilai yang kita cari. Karena nilai X yang kita cari yaitu X sama dengan 5, maka di sini 5 dikurangi dengan X0-nya yaitu 4. Oke, nah kemudian kita hitung, dan di sini kita menghasilkan nilai untuk Y dari X sama dengan 5 yaitu 5,333. Nah, 5,333 itu berada di sekitar sini. Jadi untuk X sama dengan 5 itu nilai Y-nya yaitu 5,333. Itu untuk interpolasi linear. Oke, selanjutnya di sini ada interpolasi kuadratik. Nah, di mana interpolasi kuadratik ini adalah metode dari penyempurnaan setelah interpolasi linear. Karena banyak kasus dengan penggunaan interpolasi linear itu tidak memuaskan karena fungsi yang diinterpolasikan itu berbeda cukup besar dari jumlah dari fungsi linearnya. Nah, untuk itu digunakan polinomial lain yang berderajat 2 atau berderajat lebih tinggi dari si linear atau lebih mendekati fungsinya. Nah, di sini interpolasi kuadratik itu digunakan untuk mencari titik-titik di antara dari 3 buah titik. Nah, karena kalau tadi itu di linear itu kita membutuhkan 2 titik, kalau untuk kuadratik itu kita membutuhkan 3 buah titik dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat. Nah, di sini misalkan diberikan 3 titik yaitu x0, y0, kemudian x1, y1 dan juga x2, y2, maka polinom yang akan menginterpolasi kedua titik itu berbentuk fx sama dengan a0 ditambah a1x dan a2x. Nah, di sini untuk nilai fx-nya pada sebuah nilai x adalah f2x sama dengan a0 ditambah a1 dikali dengan x min x0 tambah dengan a2 dikali dengan x min x0 dikalikan dengan x min x1. Nah, ini akan kita gunakan untuk mencari nilai fx-nya atau untuk mencari nilai y-nya. Nah, di sini untuk A0 sendiri itu yaitu fx0 atau y0, kemudian untuk A1 sama dengan fx1 min fx0 per x1 min x0 atau y1 min y0 dibagi dengan x1 min x0. Kemudian untuk A2-nya yaitu fx2 min fx1 per x2 min x1 dikurangi dengan fx1 min fx0 dibagi dengan x1 min x0 dibagi dengan x2 min x0. Nah, ini akan kita gunakan untuk mencari A0, A1 dan juga A2. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal. Terdapat contoh soal. Nah, sebentar. Oke, di sini terdapat contoh soal interpolasi kuadratik, yaitu diketahui 3 titik berikut, yaitu x0, fx0, 1,2, kemudian x1, fx1, yaitu 2,3, dan juga x2, fx2, yaitu 4,1. Perlu diketahui juga bahwa fx0 ini seperti yang tadi sudah saya katakan, nilainya
fx0 ini sama dengan y. Jadi kita bisa menyebutkan x0, fx0 atau x0, y0. Nah, di sini kita akan menghitung nilai fungsi fx atau y untuk x sama dengan 3. Maka di sini untuk penyelesaiannya, karena tadi kita sudah mengetahui rumusnya, yang ini. Oke, kita langsung memasukkannya atau mensubstitusikannya. Untuk A0 itu sama dengan fx0. Karena di sini nilai fx0-nya sama dengan 2, maka A0 sama dengan 2. Kemudian untuk A1 itu sama dengan fx1 min fx0 dibagi dengan x1 min x0. Sama dengan 3 min 2 dibagi dengan 2 min 1. Sama dengan 1. Oke, begitupun dengan A2, kita bisa mensubstitusikan nilainya. Nilai pada soalnya kita substitusikan sehingga mendapatkan untuk A2 itu min 2,3 atau negatif 2,3. Maaf, negatif 2 per 3. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari f2x-nya. Nah, untuk mencari f2x-nya, seperti yang tadi sudah saya katakan, untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus ini. Oke, jadi kita masukkan, kita substitusikan nilai yang tadi sudah kita ketahui, yaitu untuk A02 ditambah dengan A1, yaitu 1 dikali dengan X dikurangi dengan X01, kemudian dikurangi dengan A2, ini ditambah ya, ditambah dengan A2, karena A2-nya negatif 3, maka negatif 2 per 3, maka langsung negatif 2 per 3 dikali dengan X dikurangi dengan X01, kemudian dikali dengan X, kemudian X1-nya yaitu 2. Nah, di sini kita sebenarnya bisa langsung mensubstitusikan nilai dari si X-nya. Karena tadi kita mencari nilai X-nya yaitu 3, sebenarnya kita bisa langsung mensubstitusikannya. Akan tetapi, untuk lebih jelas, kita selesaikan satu persatu. Nah, kemudian untuk kalau kita sudah mensubstitusikan ini, kita bisa mensubstitusikan nilai X yang kita cari, yaitu X sama dengan 3. Maka F2 3 itu sama dengan 2 ditambah 3 min 1 dikurangi 2 per 3 dikali dengan 3 min 1 dikali dengan 3 min 2. Sehingga untuk F2 3 atau untuk Fx3-nya itu kita mendapatkan nilai 8 per 3. Jadi nilai fungsi Fx untuk X sama dengan 3 yaitu 8 per 3. Itu untuk interpolasi kuadratik. Nah, selanjutnya itu di sini ada interpolasi polinomial Newton. Nah, di sini interpolasi polinomial Newton itu adalah cara lain yang populer untuk mencocokkan secara tepat satu set titik data. Jadi, polinom yang dibentuk sebelumnya itu dapat digunakan atau dapat dijadikan modal untuk membentuk polinom berderajat yang lebih tinggi. Nah, di sini terdapat bentuk umumnya. Untuk Px sama dengan A0 ditambah A1 X min X0 hingga X min Xn min 1. Ini adalah bentuk lanjutan dari yang tadi ya, yang kuadratik gitu. Nah, kemudian di sini untuk koefisien AI itu dapat dihitung menggunakan selisih terbagi Newton. Nah, untuk lebih jelas di sini nilai konstanta yaitu A0, kemudian A1, kemudian A2 hingga AN itu merupakan nilai selisih terbagi. Jadi kita untuk mencari itu kita akan menggunakan nilai selisih terbagi. Nah, di sini untuk A0 sama dengan Fx0, kemudian untuk A1 sama dengan Fx1, X0, kemudian untuk A2 sama dengan Fx2, X1, X0, dan untuk AN itu sama dengan Fxn, Xn-1 hingga X1, X0. Nah, ini tuh untuk nilai terbagi 1, nilai terbagi 2, hingga nilai selisih terbagi N. Oke, di sini dalam hal ini, untuk mencari nilai Fx1 min Fxi, Xj, itu kita bisa menggunakan Fxi min Fxj per Xi min Xj. Begitupun seterusnya. Nah, untuk lebih jelas di sini kita bisa lihat untuk mencari nilai selisih terbagi itu dapat dihitung dengan menggunakan tabel yang disebut tabel selisih terbagi. Di sini kita misalkan tabel selisih terbagi untuk 4 buah titik, yaitu n sama dengan 3. Nah, di sini karena ini berderajat 3, ya, karena ini berderajat 3, maka di sini untuk iterasinya itu dari 0 sampai 3. Kemudian ini untuk X
I itu sama saja dari X0 hingga X3. Biasanya ini termuat dalam soal, begitupun dengan nilai Y. Nah, di sini untuk selisih terbagi 1, selisih terbagi 2, dan selisih terbagi 3, pada polinomial Newton, ketika kita ingin mencari nilai selisih terbagi 1, itu kita harus memiliki modal nilai Y dan juga nilai X. Begitupun untuk mencari nilai selisih terbagi 2. Nah, untuk mencari nilai selisih terbagi 2, kita harus memiliki modal dari selisih terbagi 1. Begitupun untuk selisih terbagi 3. Ketika kita ingin mencari nilai selisih terbagi 3, kita harus mempunyai modal dari selisih terbagi 2. Nah, di sini untuk cara menghitungnya, untuk A1 itu ini ya, untuk yang YX1, X0, itu kita bisa menggunakan, perhatikan di tabel Y dan juga X. Karena di sini X1, X0, maka kita bisa mencari nilainya dengan YX1 dikurangi dengan YX0 atau Y1 dikurangi dengan Y0 dibagi dengan X1, X0. Nah, begitupun untuk mencari yang YX2, X1. YX2, X1 itu bisa kita cari dengan YX2 atau Y2 dikurangi dengan Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Nah, begitupun dengan YX3, X2. Untuk YX3, X2 itu bisa kita cari dengan Y3 min Y2 dibagi dengan X3 min X2. Oke. Nah, di sini untuk tahapannya. Jadi, untuk tahapan polinomial Newton ini, seperti yang tadi sudah saya katakan, untuk mencari selisih terbagi 1, itu kita harus memiliki modal Y dan juga X. Untuk selisih terbagi 2, kita harus memiliki modal selisih terbagi 1. Kemudian untuk selisih terbagi 3, itu kita harus memiliki modal selisih terbagi 2. Nah, seperti ini. Untuk P1, polinomial 1, itu kita harus mempunyai P0, X ditambah A1 dikali dengan X min X0. Kemudian untuk polinomial 2X itu sama dengan kita bisa menggunakan nilai dari P1-nya. Kalau misalkan nilai P1 sudah diketahui, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai P1-nya ditambah dengan A2 dikali dengan X min X0 terus dikali dengan X min X1. Nah, atau kalau misalkan kita tidak mengetahui nilainya, kita bisa menggunakan rumus ini. A0 ditambah A1 dikali dengan X min X0 ditambah A2 dikali X min X0 dikali dengan X min X1. Nah, begitupun untuk P3. Untuk P3 juga kita bisa, untuk polinom 3 ini, kita bisa menggunakan nilai dari polinom 2. Begitupun seterusnya hingga Pnx. Oke, di sini agar lebih jelas kita bisa langsung masuk ke contoh soal. Di sini terdapat contoh, hitunglah F untuk 9,2 menggunakan interpolasi Newton berderajat 3 dari nilai X, Y yang diberikan berikut. Nah, di sini diberikan data untuk nilai X8 nilainya 2,0794. Kemudian untuk nilai X9 nilainya 2,1972 dan untuk X sama dengan 9,5 nilainya sama dengan 2,2513 dan untuk X sama dengan 11 nilainya 2,3979. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan tabel selisih terbagi. Nah, di sini kita mendapatkan tabelnya. Karena di sini berderajat 3, maka iterasinya dimulai dari iterasi 0 hingga iterasi 3. Dan di sini kita masukkan, kita substitusikan nilai yang diketahui pada soal, yaitu nilai X, 0 yaitu 8, X1 9, kemudian X2 9,5, dan X3 yaitu 11. Kemudian kita juga masukkan nilai Y-nya. Perlu diingat ya, untuk Y ini bisa kita sebut Y0, Y1, Y2, Y3, atau bisa kita sebut juga dengan Fx0, Fx1, Fx2, dan Fx3. Jadi itu sama saja. Nah, di sini kita substitusikan nilai Y-nya. Untuk Y0 yaitu 2,0794, untuk Y1 yaitu 2,1972, untuk Y2 yaitu 2,2513, dan untuk Y3 yaitu 2,3979. Nah, di sini kita akan mencari nilai dari A1 dari selisih terbagi 1, kemudian untuk A2 dari selisih terbagi 2,
untuk A3 dari selisih terbagi 3 dan seterusnya. Nah, di sini pertama-tama kita harus melengkapi tabel yang di sini dulu. Untuk A1 sama dengan, nah, untuk A1 perlu diingat, untuk mencari A1 itu, kita bisa menggunakan modal dari Y dan juga X. Rumusnya yaitu untuk A1 sama dengan, atau untuk fx 1, x0 itu kita bisa menggunakan Y1 min Y0 dibagi dengan X1 min X0. Maka di sini kita bisa perbesar ya, bentar. Nah, di sini kita bisa mencari untuk nilai A1 atau fx1, x0 itu nilai dari fx1 min fx0 dibagi dengan x1 min x0 sama dengan 2,1972 dikurangi dengan 2,0794 dibagi dengan 9 sebagai x1 dan juga 8 sebagai x0. Maka didapatkan untuk A1 sama dengan 0,1178. Nah, begitupun ketika kita ingin mencari fx2, x1. Untuk mencari fx2, x1, kita bisa menggunakan y2 dikurangi dengan y1 dibagi dengan x2 dikurangi dengan x1. Maka untuk fx2, x1 kita dapatkan 0,1082. Nah, begitupun dengan fx3, x2 kita bisa menggunakan y3 min Y2 dibagi dengan X3 min X2. Sehingga kita mendapatkan untuk fx3, x2 yaitu 0,097733. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan, sudah melengkapi tabel pada pada selisih terbagi ke 1, sehingga kita bisa melanjutkan mencari nilai untuk selisih terbagi kedua. Nah, di sini untuk mencari selisih terbagi kedua, sama seperti tadi, kita bisa menggunakan modal dari selisih terbagi ke 1. Nah, di sini perlu diketahui. Nah, untuk A2 itu kita bisa menggunakan modal dari fx2, x1 yang diketahui dikurangi dengan fx1, x0 yang diketahui dibagi dengan x2 min x1. Maka nilai yang didapat yaitu karena tadi fx2, x1-nya yaitu 0,1082 dikurangi dengan fx1, x0-nya yaitu 0,1178 dibagi dengan x2-nya yaitu pada soal didapatkan X2-nya 9,5 dan juga untuk X0-nya yaitu 8, sehingga kita mendapatkan nilai untuk A2 yaitu negatif 0,0064. Nah, begitupun untuk mencari selisih terbagi kedua pada fx3, x2, x1. Kita bisa menggunakan modal dari fx3, x2 dikurangi dengan fx2, x1. Nah, di sini karena kita ketahui fx3, x2-nya itu 0,097733 dan untuk fx2, x1-nya itu 0,1082 dibagi dengan x3-nya pada soal yaitu 11 dan x1-nya pada soal yaitu 9, sehingga kita mendapatkan untuk fx3, x2, x1-nya yaitu negatif 0,005235. Nah, itu untuk mencari selisih terbagi yang kedua, bermodalkan dengan selisih terbagi yang pertama. Nah, untuk mencari selisih terbagi yang ketiga juga sama, kita bisa menggunakan modal dari selisih terbagi yang kedua. Sehingga untuk selisih terbagi 3 itu kita bisa menggunakan nilai dari fx3, x2, x1 dikurangi dengan fx2, x1, x0 dibagi dengan x3, x3 min x0. Nah, di sini karena tadi kita mendapatkan untuk fx3, x2, x1-nya itu negatif 0,005235 dan untuk fx2, x1, x0-nya yaitu negatif 0,0064 dan untuk x3-nya tadi dalam soal 11 dan untuk x0-nya yaitu 8, maka kita operasikan sehingga kita mendapatkan untuk untuk selisih terbagi ketiga yaitu 0,00038883. Nah, sehingga taksiran nilai fungsi pada X sama dengan 9,2 adalah kita masukkan ke rumus yang ini, polinomial yang NX ini, sehingga kita dapatkan A0 ditambah A1 dikali X min X0 ditambah A2
dikali dengan X min X0 dikali dengan X min X1 ditambah A3 dikali dengan X min X0 dikali X min X1 dikali dengan X min X2, kita masukkan nilainya, kita substitusikan sehingga didapatkan untuk F 9,2 atau P 9,2 yaitu 2,2189. Jadi nilai taksiran fungsi pada X sama dengan 9,2 yaitu 2,2189 atau nilai Y pada 9,2 adalah 2,2189. Jadi itu adalah interpolasi polinomial dari interpolasi linear dan juga kuadratik dan juga polinomial Newton. Nah, di sini kelebihan dan kekurangan. Metode interpolasi ini itu relatif mudah dipahami dan diimplementasikan karena rumusnya itu saling berkaitan ya, baik secara manual maupun komputer. Nah, di sini prosesnya jelas, tadi sudah saya jelaskan terkait prosesnya. Dan di sini untuk model interpolasi Newton itu mudah dipahami karena dimana untuk mencari selisih terbagi 1, selisih terbagi 2, dan selisih terbagi 3 itu tuh saling berkaitan antara satu sama lain sehingga itu mudah. Dan di sini interpolasi polinomial ini cocok digunakan dalam jumlah data dari rendah hingga sedang atau dari data kecil hingga data sedang karena tidak cocok untuk data yang tinggi karena kalau misalkan terlalu banyak itu perhitungannya juga akan semakin banyak. Nah, di sini untuk kekurangannya itu pada polinomial berderajat tinggi, interpolasi ini dapat menghasilkan osilasi besar di antara titik-titik data, terutama pada ujung interval, sehingga metode ini menjadi kurang stabil secara numerik. Oke, jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi interpolasi polinomial. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.